kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Nur Malawati, pendamping PKH Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Dalam kali ini saya ingin mensosialisasi dengan KPM Desa Payagabuh tentang P2K2 dengan modul pendidikan dan pengasuhan anak. Untuk lebih jelas, kita ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Baiklah. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan rutin ya Bu ya, tiap bulan ya. Ya. Terima kasih sekali karena sudah hadir untuk menyempatkan diri ke sini. Guna dan maksud kita ke sini mempelajari yaitu P2K2. Apa itu P2K2? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Paham Ibu? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Coba ulang Bu sekali lagi. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Itu yang dinamakan P2K2. Itu sebenarnya pertemuan rutin kita tiap bulan. Dalam sesi ini, dalam pertemuan ini sesi yang kita bahas yaitu modul pengasuhan dan pendidikan anak. Ibu, ada anak kecil di rumah? Ada. Jadi ibu harus tahu bagaimana cara ibu mengasuh anak yang baik. Jadi ibu harus tahu bagaimana cara kita mensukses anak kita di sekolah. Saya mau tanya sama ibu, bagaimana sih yang dikatakan orang tua yang lebih baik? Bagaimana sih Bu? Sabar, tidak marah-marah pada anak ya. Iya, terima kasih kepada Ibu Roslina. Tepuk tangan sekali kepada Ibu Roslina, tepuk tangan. Pintar Ibu. Berarti sabar, tidak marah-marah ya Bu ya. Iya. Ada yang lain? Mengapa kita dinamakan orang tua untuk lebih baik? Mengapa? Yang cuma orang tua yang ada di rumah. Biar anaknya ikut perilaku orang tua, perilaku buruk orang tua. Iya. Ada cara Bu, bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih baik. Seperti Ibu Roslina bilang, pengaruh ya Bu ya. Iya. Pengaruh perilaku kita untuk anak kita. Bagaimana perilaku kita sehari-hari itu mencerminkan anak kita sehari-hari. Iya bukan? Ya. Ini saya akan membagi kelompok ya Bu ya. Kita membuat kelompok ya Bu. 1, 2, 3. Jadi 3 kelompok aja ya. Coba pisah-pisah Bu. Dua-dua aja. Sekarang sudah kita bagi kelompok jadi 3 kelompok. Sekarang Ibu ceritakan sama teman-teman Ibu yang di samping apa hal yang membahagiakan jadi orang tua dan apa hal yang menyulitkan jadi orang tua. Coba Ibu kompromi sama kawan-kawan di samping, apa yang biasa jadi sehari-hari Ibu jadi apa, jadi hal yang dirasakan Ibu bahagia apa, yang dirasakan Ibu sulit apa dalam mengasuh anak. Coba cerita Bu. Ayo Ros. Hal yang paling bahagia Ibu yang biasa kita rasakan menjadi orang tua yang lebih baik, misalnya begini, anak kita sukses di sekolah, anak kita jadi ustaz, anak kita jadi mendapat organisasi di sekolah. Itu kan hal bahagia ya kan Bu? Hal bahagia itu. Jadi kalau hal bahagia yang sering kita rasakan itu ketika anak kita mendapat sesuatu yang baik, seperti tadi, kita dengan merasakan hal itu, kasih sayang kita lebih erat kepada anak kita. Saya dapat organisasi, jadi sayang kita lebih erat. Kalau sulit misalnya
perasaan kita yang sulit. Apa Bu perasaan kita yang sulit? Misalnya ada masalah dalam keluarga, kita kompromi Bu sama suami kita kompromi sama tetangga kita, sama kawan kita. Siapa tahu dengan kita curhat sama kawan kita dan sama tetangga kita, beban kita jadi ringan. Gimana Bu, bisa paham? Paham. Jadi sekarang saya ingin Ibu berdiri sebentar. Saya ingin bermain sama Ibu. Coba berdiri Bu. Ibu apa namanya? Ikuti apa yang saya lakukan ya Bu ya. Ikuti Bu. Ini permainan Bu, permainan supaya kita mengingat. Mengingat ya Bu ya. Permainan. Saya bilang pundak, kepala, pundak, lutut dan kaki, pinggang bergoyang, bertepuk tangan. Bisa kan Bu? Bisa. Ikuti ya. Nah, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut dan kaki, pinggang bergoyang, bertepuk tangan. Kepala, pundak, lutut dan kaki, pinggang bergoyang, bertepuk tangan. Kepala, pundak, lutut dan kaki, pinggang bergoyang. Gimana? Ada semangat? Boleh duduk kembali. Terima kasih Bu sudah bermain dengan saya walaupun sore-sore begini. Tetap semangat ya Bu ya. Bagaimana tetap semangat? Coba kayak tadi. Semangat. Oke. Diam ya. Jadi apa sih yang tadi yang bisa dikutip dari permainan kita tadi? Pasti Bu. Coba Ibu bisa menjawab. Coba kita menjawab Bu dari permainan kita tadi. Ada yang bingung? Waktu saya bilang di sini pundak, kenapa Ibu itu pundaknya taruh di bahu, apa kepalanya taruh di bahu? Ada yang bingung kayak itu? Waktu dibilang kepala taruhnya di kaki, ada yang bingung? Itu apa kira-kira? Apa kaitannya dengan modul kita hari ini? Coba apa? Konsentrasi. Konsentrasi. Oke, yang lain. Ini makan usia Bu. Usia berapa? Udah usia. Bingung karena faktor usia. Kita tidak muda lagi. Jadi begini Bu, kan ada waktu saya bilang pundak taruh di lutut, masa kepalanya taruh di pundak. Kan itu Bu kaitannya erat sekali sama pertemuan kita, sama modul kita. Kita kutip dari permainan tadi, perkataan tidak sesuai dengan perbuatan. Seperti contohnya begini, kita suruh tidak berbohong kepada anak. Suruh anak kita jangan berbohong, sementara kita berbohong. Itu kan perkataan, nak jangan berbohong. Kita sendiri berbohong. Nah, paham Ibu-ibu? Saya begini, datang orang yang meminta-minta, orang yang minta sedekah itu, bilang sama anak, nah bilangnya sama orang itu mama nggak ada. Padahal kita tidur di rumah ada. Sementara anak kita berbohong sama orang yang meminta. Kita berbohong, emak kenapa bilang kayak gitu? Nggak apa-apa, bilang aja. Nanti waktu setelah itu anak kita yang berbohong, nah ada PR hari ini nggak ada mak. Padahal ada, dia berbohong. Itu meniru perlakuan kita. Nah, jadi perkataan tidak sama dengan perbuatan. Itu sifat yang tidak baik. Oke Ibu-ibu? Oke. Jadi kita nonton film aja Bu ya, nonton sedikit supaya kita dapat lihat contoh bagaimana cara-cara perilaku kita kepada anak. Nampak?
tonton tadi? Sama-sama merasa bersalah. Sama-sama merasa bersalah. Di sini ada Ibu Lili, anaknya Agus, ya kan Bu? Iya. Jadi Ibu Lili lagi mengantar anaknya ke sekolah. Jadi apa yang dirasakan si Agus itu Bu? Karena mamanya salah. Menyesal, sedih, oke, pintar sekali. Jadi si Agus ini merasakan menyesal karena mamanya diam, ya kan? Iya. Sementara mamanya merasakan hal lain karena dia berpikiran kenapa Bu? Karena nggak ada uang. Oke, karena nggak ada uang ya. Jadi gara-gara berpikiran mamanya berpengaruh kepada anak-anaknya karena sering kita di rumah kadang-kadang ada masalah sedikit sama keluarga, sama suami, kita lemparkan ke anak ini, padahal tidak baik begitu. Karena anak itu emang dititipkan oleh Allah Ta'ala, disuruh jaga. Harta sama anak beda sekali Bu, jauh sekali. Karena kalau harta bisa kita cari, ya kan? Kalau anak bisa sebenarnya, tapi cara kita mendidik payah. Harta yang paling berharga adalah anak, jangan sia-siakan. Jadi begini Bu, kesimpulan dari film tadi, uang ini ekonomi karena ekonomi jangan berpengaruh kepada anak. Masalah ekonomi jangan berpengaruh kepada anak. Ekonomi kita tempatkan satu bagian, yang pengasuhan anak kita tempatkan satu bagian. Oke Bu? Oke. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita orang tua harus lebih baik karena orang tua yang lebih baik akan melahirkan anak-anak yang hebat. Perilaku kita yang buruk akan mencerminkan anak kita ke depan. Permasalahan yang kita hadapi jangan mempengaruhi anak, supaya anak kita bisa hebat. Cukup di sini pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan ke sesi. Terima kasih. Hari ini kita telah mempelajari modul pengasuhan dan pendidikan anak. Cukup di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi